Malam itu, di sebuah kampung kecil di lereng gunung, suara hujan deras mengguyur atap-atap rumah. Tiba-tiba, sebuah kabar menyambar seperti petir di tengah malam. Farid mencuri uang. Suara itu menyebar dari satu mulut ke mulut lain, membakar nama baik Farid, seorang pemuda sederhana yang dikenal jujur dan bekerja keras. Farid baru saja pulang dari sawah ketika ia mendengar orang-orang mulai berbisik-bisik sambil melirik tajam ke arahnya. Tidak ada yang berani bicara langsung, tetapi tatapan mereka sudah cukup membuatnya tahu ia telah dihakimi. Ia tak tahu dari mana tuduhan itu berasal, sampai sebuah fakta pahit terungkap. Pelapor pertama adalah saudaranya sendiri, Wiwin, bibinya yang selama ini ia hormati, yang selalu ia anggap sebagai pelindung, adalah orang yang menuduhnya mencuri. Wiwin membawa bukti, segepok uang yang ditemukan di lumbung padi Farid. Uang itu adalah milik Pejos yang hilang seminggu lalu. Farid terhenya. Ia tidak pernah melihat uang itu sebelumnya, apalagi menyentuhnya. Tapi kata-kata Wiwin penuh nada yakin sudah lebih dari cukup untuk membuat warga percaya. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Farid. Ia dicaci, dihina, dan diusir dari beberapa rumah warga yang dulu memberinya tempat berlindung saat hujan deras. Setiap langkahnya terasa berat, seperti membawa beban dunia di pundaknya. Namun, Farid tidak menyerah. Ia tahu hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan dirinya. Ia mulai menyelidiki sendiri, meski semua pintu seakan tertutup. Dalam keheningan malam, ia mengingat bagaimana Wiwin selalu berbicara tentang utang besar yang menjeratnya. Dan tiba-tiba, semuanya menjadi jelas. Fitnah ini adalah jalan keluar Wiwin untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika bukti, akhirnya, ia temukan sebuah surat utang dengan tanda tangan Wiwin. Di atasnya Farid tidak membawa itu ke orang tua atau saudara Ing lain. Ia hanya meletakkannya di pintu rumah Wiwin tanpa sepatah kata pun. Keesokan paginya, kabar lain menyebar. Wiwin telah meninggalkan rumah tanpa jejak. Farid tetap tinggal di rumah itu, memilih membangun kembali namanya pelan-pelan. Meski luka fitnah dari saudaranya sendiri takkan pernah hilang, ia tahu bahwa kebenaran tidak selalu perlu diteriakkan. Kadang, cukup dibiarkan berbicara sendiri.